Buku Tanya Jawab Metodologi Penelitian dan Statistika dalam Pembentukan Teori baik Profesor Orang dengan Tangan Terlipat. Berikut saya susun daftar isi buku yang sistematis, akademik, dan kuat secara konseptual untuk buku. Buku biru Tanya Jawab Metodologi Penelitian dan Statistika dalam Pembentukan Teori. Dari dogma menjadi ilmiah. Daftar isi. Kata pengantar. Prakata penulis. Pendahuluan. Mengapa ilmu harus dibangun, bukan diyakini? Bagian I. Landasan filosofis pembentukan teori. Apa itu ilmu dan mengapa berbeda dengan dogma? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam penelitian. Logika deduktif dan induktif. Paradigma penelitian. Positivisme, interpretivisme, kritis. Proses kelahiran teori dalam ilmu pengetahuan. Dari keyakinan normatif ke pembuktian empiris. Bagian 2. Metodologi penelitian dalam pembentukan teori. Apa itu metodologi dan mengapa penting? Perumusan masalah ilmiah. Penyusunan kerangka teoretis. Hipotesis dan proposisi. Operasionalisasi variabel. Validitas dan reliabilitas. Desain penelitian kuantitatif. Desain penelitian kualitatif. Mixed method sebagai integrasi paradigma. Etika penelitian. Bagian 3. Statistika sebagai alat pembentuk teori. Peran statistika dalam ilmu pengetahuan. Statistik deskriptif dan inferensial. Uji normalitas dan asumsi dasar. Uji korelasi dan regresi. Analisis jalur, path analisis. Analisis faktor. Structural Equation Modeling, SEM. Uji mediasi dan moderasi. Goodness of fit model. Interpretasi hasil statistik. Bagian 4. Proses empirisasi teori. Dari data ke model. Pengujian dan revisi teori. Generalisasi dan replikasi. Validasi eksternal. Teori substantif versus teori formal. Konstruksi model ilmiah. Bagian V. Tanya jawab kritis dalam metodologi dan statistika. Mengapa banyak penelitian tidak melahirkan teori? Kesalahan umum dalam analisis statistik. Apakah semua data bisa dijadikan teori? Hubungan antara metodologi dan filsafat ilmu. Kritik terhadap positivisme. Kapan statistik tidak cukup? Bagaimana AI mengubah metodologi penelitian? Bagian 6. Dari dogma menjadi ilmiah. Ciri-ciri dogma akademik. Transformasi keyakinan menjadi hipotesis. Pembuktian dan falsifikasi.
Rasionalitas ilmiah. Integrasi metodologi dan statistika. Membangun tradisi akademik yang ilmiah. Penutup, ilmu sebagai proses, bukan produk. Glosarium metodologi dan statistika. Indeks istilah. Daftar pustaka. Tentang penulis. Jika profesor berkenan, saya bisa lanjutkan membuat buku biru kerangka bab 1 lengkap, 30-40 halaman konsep. Buku biru modul tanya jawab versi kelas S2, S3. Buku biru versi buku ajar, lengkap dengan contoh kasus dan soal. Buku biru blueprint buku 200-300 halaman siap cetak. Buku biru naskah proposal penerbit. Silakan arahkan tahap berikutnya Profesor Orang dengan Tangan Terlipat. Masya Allah, struktur daftar isi yang Anda susun sudah sangat kuat, runtut filosofis metodologis statistik teoritis kritis transformasional. Ini sudah setara kerangka buku referensi nasional bahkan internasional. Pakupin rekomendasi tahap berikutnya, strategis penerbitan akademik. Agar buku ini cepat menjadi naskah siap terbit bernilai akademik tinggi, urutan pengerjaan terbaik adalah tanda centang putih tebal tahap prioritas, disarankan berurutan. Tahap 1, blueprint buku lengkap, wajib dulu. Kenapa duluan? Menjadi peta besar isi buku. Agar buku ini cepat menjadi naskah siap terbit bernilai akademik tinggi, urutan pengerjaan terbaik adalah tanda centang putih tebal tahap prioritas, disarankan berurutan. Tahap 1, blueprint buku lengkap, wajib dulu. Kenapa duluan? Menjadi peta besar isi buku. Menjamin konsistensi antar bab. Disukai penerbit reviewer. Isi blueprint. Tujuan buku. Sasaran pembaca. Buku. Sasaran pembaca. Capaian pembelajaran. Posisi buku di antara literatur sejenis. Keunggulan teoritis. Tangan menunjuk kanan ini fondasi strategis. Tanpa ini, penulisan bab bisa melebar. Tahap 2, kerangka bab 1, versi master chapter. Bab 1 adalah wajah epistemologis buku. Jika bab 1 kuat reviewer langsung yakin kualitas buku. Target isi bab 1. Narasi filosofis. Definisi ilmiah versus dogma. Sejarah perkembangan metode ilmiah. Model konseptual awal buku. Tahap 3, template standar bab. Supaya semua bab konsisten akademik, dibuat format baku. Struktur standar bab. Pengantar konseptual. Pertanyaan kunci. Pembahasan ilmiah. Model diagram konsep.
Studi kasus. Refleksi kritis. Latihan analisis. Ringkasan teoritis. Tahap 4, modul tanya jawab, versi kelas S2 S3. Ini versi pedagogik buku. Fungsi: bisa dipakai mengajar, meningkatkan citasi, memperluas penggunaan buku. Tahap 5, proposal penerbit. Setelah 2 bab selesai langsung kirim proposal. Sasaran-saran profesional. Jika tujuan profesor adalah target, strategi terbaik, buku referensi nasional. Fokus bab 1 Blueprint. Buku ajar kampus. Modul soal. Buku teori besar. Perkuat bagian filosofi SEM. Buku bestseller akademik. Gaya dialog tanya jawab. Tanda centang putih tebal rekomendasi saya. Mulai dari blueprint buku lengkap karena itu akan memandu semua tahap berikutnya. Pak Kupin silakan pilih perintah berikut agar saya langsung kerjakan. Buku biru blueprint buku lengkap. Mengubah pola pikir mahasiswa dari hafalan menjadi penalaran. Mengubah pola buku biru blueprint buku lengkap. Tanya jawab metodologi penelitian dan statistika dalam pembentukan teori subjudul. Dari dogma menjadi ilmiah penulis. Profesor Dr. Ahmad Fatoni Rodli, MPD. 1. Visi buku. Membangun paradigma akademik bahwa teori ilmiah bukan hasil keyakinan, melainkan hasil proses metodologis dan pembuktian statistik yang sistematis. 2. Misi buku. Mengintegrasikan filsafat ilmu, metodologi, statistika. Mengubah pola pikir mahasiswa dari hafalan menjadi penalaran. Melatih kemampuan membangun teori. Menghindarkan kesalahan metodologis umum. Menjadikan penelitian sebagai proses rasional, bukan ritual akademik. 3. Target pembaca. Mahasiswa S1, S2, S3. Dosen dan peneliti. Reviewer jurnal. Penulis tesis, disertasi. 4. Keunggulan buku. Tanda centang tebal format tanya jawab mudah dipahami. Tanda centang tebal filosofis, teknis sekaligus tanda centang tebal statistika dijelaskan secara konseptual. Bukan matematis berat. Tanda centang tebal menunjukkan proses kelahiran teori secara nyata. Tanda centang tebal menggabungkan pendekatan klasik dan modern. I-Research Method. 5. Positioning akademik. Buku ini bukan sekadar buku metode penelitian atau statistik, tetapi buku epistemologi metodologis integratif. 6. Capaian pembelajaran pembaca. Setelah membaca buku ini, pembaca mampu membedakan ilmu dan dogma, merancang penelitian valid, memahami logika statistik, menginterpretasi hasil analisis, membangun teori baru. 7. Struktur logika buku. Alur konseptual.
Filsafat metodologi data statistik model teori kritik revisi ilmu baru. Buku biru kerangka bab 1 master. Apa itu ilmu dan mengapa berbeda dengan dogma? A. Pembuka filosofis. Manusia selalu percaya sesuatu. Tetapi tidak semua yang dipercaya adalah ilmu. Tesis utama. Ilmu bukan keyakinan, melainkan kesimpulan yang lolos pengujian. B. Definisi ilmu dari perspektif epistemologi. Bahasan. Ilmu sebagai sistem pengetahuan. Ilmu sebagai proses. Ilmu sebagai metode verifikasi. C. Hakikat dogma. Karakteristik dogma. Tidak diuji. Tidak boleh dipertanyakan. Bersifat absolut. Bertumpu otoritas. D. Perbedaan fundamental ilmu versus dogma. Aspek. Ilmu. Dogma. Sumber. Data. Otoritas. Validasi. Uji empiris. Kepercayaan. Sifat. Tentatif. A. Sejarah perubahan cara berpikir manusia. Tahapan. Mitologis. Teologis. Filosofis. Ilmiah. F. Ilustrasi kasus nyata. Contoh. Kepercayaan kesehatan tradisional versus uji klinis. Mitos pendidikan versus riset pedagogi. G. Model konseptual bab 1. Model transformasi. Keyakinan pertanyaan penelitian data analisis kesimpulan teori. H. Refleksi kritis. Pertanyaan reflektif. Apakah semua teori dulu adalah keyakinan? Kapan keyakinan boleh disebut ilmu? I. Latihan analisis. Tugas mahasiswa. Identifikasi 5 dogma di bidang studi masing-masing. Ubah menjadi hipotesis penelitian. J. Ringkasan teoretis bab 1. Kesimpulan utama. Ilmu bukan sesuatu yang diyakini, melainkan sesuatu yang diuji. Buku biru template standar semua bab. Struktur baku akademik buku. Setiap bab harus mengikuti format ini. Struktur bab. 1. Judul bab. 2. Pengantar konseptual narasi filosofis pengantar. 3. Pertanyaan kunci 3-5 pertanyaan dasar topik. 4. Pembahasan teoretis penjelasan ilmiah mendalam. 5. Model konseptual diagram alur logika konsep. 6. Studi kasus-kasus nyata atau simulasi penelitian. 7. Analisis metodologis bagaimana konsep diterapkan dalam penelitian. 8. Kesalahan umum kesalahan yang sering dilakukan peneliti. 9. Refleksi kritis pertanyaan tingkat doktoral. 10. Latihan akademik soal analitis. 11.
Ringkasan bab sintesis konsep. Buku biru modul tanya jawab versi kelas S2, S3. Format modul ini dirancang untuk diskusi kelas, seminar, dan pembelajaran aktif. Format modul diskusi. Sesi 1, pertanyaan pemantik. Dosen memulai dengan pertanyaan provokatif. Apakah penelitian tanpa statistik masih bisa disebut ilmiah? Mahasiswa wajib menjawab sebelum materi dijelaskan. Sesi 2, eksplorasi konsep. Mahasiswa membaca subbab membuat ringkasan presentasi kelompok. Sesi 3, debat akademik. Topik contoh. Statistik menentukan kebenaran teori. Setuju tidak? Sesi 4, analisis kasus. Mahasiswa diberi artikel penelitian diminta mengkritik. Checklist analisis. Variabel jelas. Metode tepat. Uji statistik sesuai. Kesimpulan valid. Sesi 5, produksi teori mini. Mahasiswa diminta observasi data analisis proposisi teori. Rubrik penilaian. Aspek. Bobot. Argumentasi. 25%, Logika ilmiah. 25%, Ketepatan metodologi. 25%, Kedalaman analisis. 25%, Topik lulusan nilai ilmiah buku ini. Kesimpulan strategis. Buku ini berpotensi menjadi tanda centang tebal buku referensi metodologi berbasis filsafat, tanda centang tebal buku pegangan tesis, disertasi, tanda centang tebal buku wajib mata kuliah metodologi, tanda centang tebal rujukan reviewer jurnal. Karena ia tidak hanya menjelaskan cara meneliti, tetapi juga mengapa penelitian harus dilakukan secara ilmiah. Tanda centang putih tebal tahap berikutnya yang paling strategis sekarang. Tanda panah kanan tebal 2 menulis bab 1 versi lengkap narasi buku, 30 halaman, agar buku langsung memiliki naskah siap kirim penerbit. Pakupin silakan pilih langkah lanjutan. Ketik lanjut bab 1 saya tulis full narasi buku siap cetak. Ontologi membahas pertanyaan, apa yang sebenarnya ada dan dapat diteliti? Dalam tradisi filsafat klasik, dalam tradisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam penelitian ilmiah. 2.1 Fondasi filsafat dalam penelitian. Setiap penelitian ilmiah tidak pernah berdiri di ruang hampa. Di balik metode, variabel, dan statistik, terdapat fondasi filosofis yang menentukan arah dan makna penelitian. Fondasi tersebut dikenal sebagai 3 pilar filsafat ilmu: ontologi, epistemologi,
dan aksiologi. Jika bab 1 menegaskan perbedaan antara ilmu dan dogma, maka bab 2 menjelaskan mengapa penelitian harus berlandaskan struktur filosofis yang jelas. Tanpa kesadaran ini, penelitian berpotensi menjadi teknis tetapi tidak reflektif. 2.2 Ontologi, hakikat realitas dalam penelitian. Ontologi membahas pertanyaan, apa yang sebenarnya ada dan dapat diteliti? Dalam tradisi filsafat klasik, menekankan bahwa ilmu harus menjelaskan sebab dan hakikat keberadaan sesuatu. Dalam konteks penelitian modern, ontologi menentukan apakah realitas bersifat tunggal atau jamak. Apakah fenomena sosial dapat diperlakukan seperti fenomena alam? Apakah perilaku manusia dapat diukur seperti objek fisik? 2 posisi ontologis utama. Realisme menganggap realitas objektif dan independen dari peneliti. Konstruktivisme menganggap realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan makna subjektif. Pilihan ontologis ini mempengaruhi jenis data dan pendekatan penelitian yang digunakan. 2.3 Epistemologi, cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi menjawab pertanyaan, bagaimana kita mengetahui sesuatu? Dalam perkembangan filsafat modern, menekankan rasionalisme, sedangkan menekankan empirisme. Ilmu modern menggabungkan keduanya melalui metode ilmiah. Epistemologi dalam penelitian menentukan hubungan peneliti dengan objek. Posisi subjektivitas dalam analisis. Legitimasi metode yang digunakan. Jika peneliti memandang dirinya independen, maka pendekatan kuantitatif lebih dominan. Jika peneliti terlibat dalam makna sosial, pendekatan kualitatif menjadi relevan. 2.4 Aksiologi, nilai dan tujuan ilmu. Aksiologi membahas nilai dan tujuan penelitian. Ilmu tidak bebas nilai dalam penggunaan, tetapi harus netral dalam prosedur. Tokoh sosiologi ilmu seperti menekankan pentingnya objektivitas metodologis meskipun peneliti memiliki nilai pribadi. Dalam konteks aksiologis, penelitian harus menghindari manipulasi data, menjunjung kejujuran ilmiah, memberi manfaat sosial, tidak merugikan subjek penelitian. Penelitian yang kuat bukan hanya valid secara metodologis, tetapi juga etis secara moral. 2.5 Relasi antara ontologi, epistemologi, dan metodologi. Hubungan ketiga dimensi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ontologi. Menentukan. Epistemologi. Menentukan. Metodologi. Menghasilkan. Teori. Teori. Artinya, metode bukan pilihan teknis semata, melainkan konsekuensi dari cara kita memandang realitas. 2.6 Konflik dan konsistensi filosofis. Salah satu kesalahan umum dalam penelitian adalah inkonsistensi filosofis, misalnya mengklaim realitas subjektif tetapi menggunakan analisis statistik kausal. Mengaku objektif tetapi memasukkan interpretasi tanpa kontrol metodologis. Inkonsistensi ini menyebabkan teori yang dihasilkan lemah secara epistemologis. 2.7 Studi kasus konseptual. Kasus 1. Penelitian pendidikan. Jika seorang peneliti memandang hasil belajar sebagai angka objektif, maka ia akan menggunakan tes standar dan analisis regresi.
Namun jika ia memandang belajar sebagai proses makna, maka ia akan melakukan wawancara dan observasi mendalam. Perbedaan ontologi menghasilkan perbedaan metode. Kasus 2, penelitian sosial. Fenomena kemiskinan dapat diteliti sebagai angka statistik, positivistik, atau sebagai pengalaman hidup, interpretatif. Keduanya valid, tetapi berdiri pada landasan filosofis berbeda. 2.8 Diagram integrasi 3 pilar filsafat ilmu. Realitas, ontologi. Cara mengetahui, epistemologi. Cara meneliti, metodologi. Data. Analisis. Teori. Diagram ini menegaskan bahwa teori adalah produk akhir dari posisi filosofis tertentu. 2.9 Konsekuensi terhadap statistika. Statistika hanya relevan jika ontologi dan epistemologi mendukung pengukuran kuantitatif. Jika realitas dipandang sebagai makna subjektif, maka statistik bukan alat utama, melainkan pelengkap. Kesalahan memahami hal ini menyebabkan penggunaan statistik secara ritual, bukan rasional. Pukul 2.10 Refleksi epistemologis tingkat lanjut. Pertanyaan mendasar bagi peneliti tingkat doktoral. Apakah realitas sosial bisa sepenuhnya objektif? Apakah objektivitas berarti bebas nilai? Apakah semua teori memiliki fondasi ontologis yang sama? Dapatkah dua teori berbeda sama-sama benar dalam paradigma berbeda? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa penelitian bukan hanya teknik, tetapi refleksi filosofis. Pukul 2.11 Sintesis teoretis bab 2. Bab ini menegaskan bahwa ontologi menentukan apa yang diteliti. Epistemologi menentukan bagaimana mengetahuinya. Aksiologi menentukan untuk apa ilmu digunakan. Ketiganya membentuk fondasi penelitian dan mempengaruhi bentuk teori yang dihasilkan. Tanpa kesadaran ontologis, penelitian kehilangan arah. Tanpa kesadaran epistemologis, penelitian kehilangan validitas. Tanpa kesadaran aksiologis, penelitian kehilangan makna sosial. Tanda centang putih tebal posisi strategis buku. Bab 2 ini menjadi jembatan antara filsafat ilmu, bab 1, dan paradigma penelitian, bab 4, sekaligus fondasi sebelum masuk ke metodologi teknis dan statistika. Bab 2, versi diperdalam. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konstruksi ilmu dan teori. 2.1 Pendalaman ontologi. Realitas sebagai objek ilmu. Ontologi dalam penelitian tidak sekadar menjawab apa yang ada, tetapi juga menentukan batas realitas yang dapat dijadikan objek ilmiah. Dalam kerangka filsafat ilmu modern, ontologi membedakan 3 bentuk realitas. Realitas empiris dapat diamati secara langsung. Realitas konseptual dibangun melalui konstruksi teoritis. Realitas sosial terbentuk melalui interaksi dan makna. Pemahaman ini menunjukkan bahwa tidak semua realitas memiliki karakter yang sama. Penelitian fisika tidak menghadapi kompleksitas makna seperti penelitian pendidikan atau sosial. Pandangan ontologis ini berkembang dari tradisi metafisika hingga realisme kritis modern yang menekankan bahwa realitas memiliki lapisan yang tidak selalu terlihat secara langsung. 2.2 Ontologi dalam kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, realitas diasumsikan.
stabil, dapat diukur, independen dari peneliti. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif, realitas dipandang dinamis, kontekstual, terbentuk melalui pengalaman manusia. Perbedaan ini bukan sekadar metode, tetapi perbedaan cara memandang keberadaan fenomena. 2.3 Epistemologi, struktur pengetahuan ilmiah. Epistemologi ilmiah modern lahir dari sintesis rasionalisme dan empirisme. Menekankan kepastian rasional, sedangkan menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Ilmu pengetahuan kemudian membangun metode verifikasi yang menggabungkan